Jogja, kota yang memiliki pesona istimewa di Pulau Jawa, Indonesia. Dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya. Jogja menggabungkan kekayaan sejarah, seni, dan tradisi dengan nuansa modern yang hidup di tengah masyarakatnya. Kebudayaan Jogja yang khas dengan segala keramah tamahan penduduknya menjadikan Jogja sebagai kota yang dituju banyak orang dari berbagai penjuru Nusantara, sehingga Jogja dilengkapi dengan keberagaman budaya Indonesia yang membuat Jogja tidak jarang disebut juga sebagai Indonesia versi kecil. Jejak warna dan rasa yang terukir dalam kebudayaan Jogja tercermin dalam dua simbol utama, yaitu batik dan gudeg. Halo, perkenalkan kami dari tim Jejak Warna dan Rasa kelompok 7. Perkenalkan nama saya Tia Fianka Yustin. Saya Teresia Lamrowli. Saya Nimalia Gardini Santijikno. Saya Marcella Dinda Oktaviani. Saya Bernadette Meliana Baho. Saya Hasima Syanta Sinaga. Ikuti keseruan kami di Kampung Batik Giriloyo. Batik sebagai warisan klasik Indonesia memiliki jejak sejarah yang dalam dan beragam motif yang mencerminkan kekayaan budaya. Di Jogja, batik bukan hanya kain, melainkan sebuah karya seni yang memperlihatkan keindahan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Halo Ibu, perkenalkan kami dari kelompok Dasar Multimedia kelompok 7 dari Universitas Atmajaya ingin melakukan beberapa wawancara dengan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Fianka Yustin. Boleh tahu nama Ibu? Ya, nama saya Ibu Wardina. Saya di sini sebagai pengrajin batik aja. Terus ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama ini, gimana sih Bu bisa tercipta kampung batik di sini Bu? Ya, awalnya sebelum abad 17 itu bapak-bapak di sini ini bekerja di keraton sebagai abdi dalem. Nah, terus itu ada bangunan makam. Itu bapak-bapaknya kerja di situ. Terus setelah itu ibu-ibunya masakkan itu orang-orang yang di situ. Setelah masak, terus ibu-ibunya di sini diajarin membatik sampai sekarang ini. Terus motif apa aja sih Bu yang diproduksi di kampung batik ini Bu? Ada motif situasi, ada motif wahyu temurun, ada motif motif banyak. Kalau motifnya banyak, tapi kebanyakan motif yang saya sebutkan tadi. Itu ada maknanya tersendiri nggak sih Bu dari? Ada. Biasanya kalau batik situasi itu untuk pengantin. Maknanya Iya. untuk pengantin. Saling mengasihi antara satu sama lain, saling mengasihi antara suami istri. Iya. Terus kalau sido mukti itu si pemakainya, sido itu artinya jadi, mukti itu mulia. Jadi berharap setelah si pemakai itu menjadi mulia. Orangnya gitu. mulia gitu ya Bu. Iya. Terus kalau wahyu temurun itu biasa dipakai untuk 7 bulanan. Orang hamil gitu. Iya, 7 bulan hamil. Terus itu filosofinya mengharap wahyu dari sang ilahi. Gitu. Terus ada ini nggak Bu, batik-batik khas yang memang khas dibuat di kampung ini gitu motifnya? Ada, kebetulan di sini kan ini ada pengobatan gurah. Pengobatan durah. Gurah, iya itu menggunakan akar silgunggu. Jadi sekarang udah diciptakan di sini. Itu yang dipakai akarnya. Terus
pohonnya itu dibikin motif di sini, ada di dalam. Oh, di dalam sana. Iya. Nanti kita bisa lihat sih ke dalam sana. Bisa. Terus bagaimana peran masyarakat lokal sini ya Bu dalam melestarikan batik ini Bu? Mendukung kali adanya kampung batik gitu ini. Ya, anak mudanya juga ikut gabung di dalam kampung batik gitu ya ini. Berarti membantu melestarikan juga anak-anak muda di sini ya Bu. Terus diajarin turun menurun juga ya Bu. Iya. Terus ini Bu, bagaimana sih proses pembuatan batik di kampung ini dari awal sampai akhirnya tuh Bu? Ya, awalnya motif itu digambar di sini nih, pakai pensil. Oh, digambar di kainnya pakai Iya, pensil. Untuk belajar ya. Terus Setelah Bu? itu dibatik seperti kita ini ya sekarang ini. Setelah itu nanti selesai baru diwarna. Diwarna. Setelah diwarna nanti direbus, dicuci bersih, jadilah batik tulis. Terus ini Bu, bahan-bahannya ini nih apa nih Bu? Ini terbuat dari apa Bu? Itu macam-macam Mbak. Ada namanya putih, ada parafin, ada gondorukem. Itu terus dimasak kayak dimasak gitu loh. Nanti kalau udah selesai dicetak. Tapi sini nggak bikin sendiri Mbak, itu beli. Iya. Terus ini nanti diambil pakai cantengan ini ya Bu? Iya. Jadi alatnya ini ada kompor, ada wajan, ada canting. Terus ditaruh Terus cantingnya juga macam-macam, ada canting lowong, ada canting cecek itu payang kecil, ada canting tembok itu yang untuk ngeblok, untuk nembok yang macam yang blok itu lah Mbak. Kalau yang kita pakai sekarang nih canting apa? Canting lowong. Oh. Iya, untuk mula, untuk lowong. Pola gitu. Berarti kita ini bawa malangnya nih ke dalam batik yang udah kita tulis pakai pensil tadi ya Bu? Iya. Oh. Jadi ini Mbak tinggal ngikutin motifnya. Iya. Kemudian pesan untuk orang-orang di luar sana agar tetap melestarikan batik apa Bu? Generasinya muda itu ikut melestarikan budaya nenek moyang kita, yang terutama itu yang batiknya. Jadi jangan sampai punah dan disukai oleh warga masyarakat Indonesia umumnya, seperti itu Mbak. Jadi harus dijaga kelestariannya. Oh iya Bu. Berarti jangan sampai malah orang lain yang ngeklaim batik kita sendiri ya gitu ya Bu. Betul. Terus adakah keluh kesah dalam proses pembuatan batik nih Bu? Keluh kesahnya kayak enggak. Berarti happy aja nih jalanin ya Bu. Adakah perbedaan yang unik tentang batik Jawa maupun di luar Jawa dari segi pembuatan atau sejenisnya Bu? Ada Mbak, soalnya kalau batik itu kan punya ciri khas masing-masing wilayah daerah. Apa ya perbedaan signifikannya itu gimana Bu? Misalnya batik Jawa gimana? Kalau batik Jawa itu kan unik karena warisan nenek moyang kita. Terus ada yang dari Cirebon itu kan ciri khasnya mego mendung. Kalau yang di Kalimantan itu kan juga punya motif tersendiri tuh. Jadi mereka kan berbeda-beda. Berarti kayak orang udah tahu nih batik motifnya batik Jawa. Iya, karena kalau batik Jawa itu seperti yang disebutkan sama Bu Wartinah tadi, motifnya itu ada Sido Asih, Sido Mukti, Wahyu Temurun, kemudian ada Sido Luhur, seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan nih Bu, apa yang membuat kita harus memilih batik khususnya di daerah Jawa Bu? Ya biar ini abadi, peninggalan nenek moyang kita itu tetap jaya, dikenal di seluruh dunia. Ini pertanyaan terakhir dari saya Bu, adakah batik yang sangat mencorak dan dapat menarik perhatian para pengunjung agar dapat menyukai batik? Kalau batik itu sebetulnya tidak mencorak, tapi cuma biasa-biasa saja. Kebetulan semua kalangan itu suka dengan batik. Soalnya kalau waktu zaman dulu, batik itu hanya bisa digunakan oleh kerajaan ataupun di keraton. Kalau sekarang ini, batik bisa digunakan siapa saja. Mungkin sekian wawancara singkat dari saya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Maaf kalau ada beberapa pertanyaan atau kata saya yang menyinggung perasaan ibunya. Kasih ya Bu. Sama-sama.
apa Mbak, nggak ada yang menyinggung kok. Kita senang malahan bisa mewariskan sedikit ilmu untuk mbak-mbaknya agar bisa mencintai batik. Mari kita nikmati hidangan gudeg yang lezat sambil memakai batik dengan bangga. Dengan menjaga dan melestarikan batik, kita juga melestarikan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Mari kita bersama-sama memelihara dan mempromosikan keindahan gudeg dan keelokan batik, menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.